Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang bidan bernama Bu Rukiah. Ia dikenal ramah, sopan, dan selalu membantu proses persalinan warga. Namun, di balik kebaikannya, desa itu menyimpan sebuah rahasia kelam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang aneh. Seorang perempuan muda, Sari, tengah hamil tua, hendak melahirkan. Suaminya, Wawan, panik meminta bantuan Bu Rukiah. Tanpa pikir panjang, Bu Rukiah membawa peralatan bidannya dan bergegas menuju rumah Sari. Saat itu, tak ada yang menyadari sesuatu tengah mengintai. Di atas pepohonan, bayangan hitam melayang-layang. Matanya merah membara, perutnya menggantung, usus terurai menjuntai ke bawah. Hantu itu mengendap-endap di balik gelap, menunggu saat yang tepat. Mereka menyebut makhluk itu Kuyang. Bu Rukiah membantu persalinan dengan cekatan. Jeritan Sari memecah malam. Dalam waktu singkat, lahirlah seorang bayi laki-laki mungil. Wawan menangis haru. Namun, di luar rumah, suara aneh mulai terdengar. SSS hahaha. Suara napas berat, seperti desahan hewan buas. Anjing-anjing kampung melolong panjang. Ayam-ayam berlarian tak tentu arah. Bu Rukiah mengikat tali pusar bayi dan membungkusnya dengan kain. Ia tahu, malam ini belum berakhir. Tanpa peringatan, jendela rumah bergetar keras. Daun pintu bergoyang, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Jangan biarkan darah bayi menetes ke lantai, teriak Bu Rukiah dengan suara tegas. Sari yang lemah hanya bisa mengangguk. Wawan buru-buru membersihkan lantai, memastikan tak ada setetes darah pun tercecer. Namun, satu tetes kecil lolos dari penglihatan mereka. Cairan merah itu mengalir pelan, meresap ke tanah. Aroma darah segar menguar kuat, mengundang makhluk lapar di luar sana. Tiba-tiba, terdengar suara mencakar-cakar di atap. Kerak, kerak, keraak. Wawan menggenggam parang. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. "Jangan keluar," seru Bu Rukiah. Tapi sudah terlambat. Pintu terbuka sedikit, dan dalam sekejap, sesosok makhluk melesat masuk. Bayangan itu menubruk Wawan, menjatuhkannya ke lantai. Bu Rukiah cepat-cepat mengangkat bayi dan memeluknya erat. Mata tuanya menatap tajam ke arah sosok itu. Di bawah cahaya lampu minyak, terlihat jelas makhluk tersebut. Seorang perempuan tanpa tubuh, hanya kepala dan organ dalam yang menggantung. Kulit wajahnya pucat, rambut panjang berantakan, matanya merah penuh nafsu. Itulah Kuyang. Dengan gerakan cepat, Bu Rukiah meraih botol berisi ramuan akar pohon beringin dan sirih. Ia menyiramkan cairan itu ke arah makhluk tersebut. Kuyang menjerit, suaranya melengking, menusuk telinga. Makhluk itu terbang keluar lewat jendela, menghilang dalam kegelapan. Bu Rukiah menurunkan bayi ke dalam ayunan, lalu membacakan mantra pelindung. Malam itu mereka bertahan. Namun Bu Rukiah tahu, Kuyang tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan paginya, desa geger. Seorang ibu muda ditemukan tewas, tubuhnya kering seperti habis diisap. Bayinya menghilang tanpa jejak. Warga ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian mengerikan itu. "Kuyang lapar," bisik seorang nenek. "Dia mencari darah bayi." Tambah yang lain. Pak RT, seorang lelaki tua bernama Pak Hadi, mengusulkan ronda malam. Semua lelaki dewasa harus bergiliran berjaga, membawa obor dan senjata tajam. Malam kedua, suasana semakin mencekam.
Ronda berjalan berkelompok, menyisir rumah ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melihat bayangan melayang di antara pepohonan. Suara tawa cekikikan terdengar samar. Wawan, yang ikut ronda, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan obor lebih terang. Tiba-tiba, seekor ayam jantan berlari ke arahnya. Kakinya berdarah, matanya kosong. Semua tahu, ini tanda buruk. Sementara itu di rumah Sari, Bu Rukiah tetap berjaga. Ia menggantungkan bawang putih dan daun kelor di setiap sudut rumah. Tengah malam, saat semua orang lengah, Kuyang kembali. Kali ini, makhluk itu lebih licik. Ia menyamar menjadi bayangan Sari sendiri. Dalam keheningan, ia berjalan menuju ayunan bayi. Namun bayi itu sudah tidak ada di sana. Bu Rukiah yang curiga menunggu di balik tirai. Saat bayangan itu mendekat ke ranjang kosong, ia melemparkan jala anyaman daun kelapa yang sudah diberkati. Kuyang terjerat. Ia berteriak, menggeliat liar. Tubuhnya berusaha lepas dari jala suci itu, namun semakin banyak asap hitam keluar dari tubuhnya. Warga desa mendengar suara ribut, berlarian ke rumah Sari. Pak Hadi dan Wawan membuka pintu paksa. Melihat pemandangan mengerikan, sosok Kuyang berusaha kabur, namun Bu Rukiah menahannya dengan sekuat tenaga. Dengan cepat, Pak Hadi membantu mengikat makhluk itu dengan tali janur. Semua membaca doa bersama-sama. Semakin keras mereka membaca, semakin lemah makhluk itu. Dalam jeritannya yang memilukan, Kuyang berubah menjadi seorang perempuan tua renta. Wajahnya tak asing. Itu adalah Mak Iem, seorang dukun kampung yang dulu tinggal di ujung desa, namun menghilang bertahun-tahun lalu. Rupanya, ia menuntut hidup abadi dengan jalan sesat, menjelma menjadi Kuyang. Pak Hadi memerintahkan untuk membakar tubuh Mak Iem bersama dengan jala dan janur itu, sesuai adat lama. Saat api membumbung tinggi, terdengar suara raungan mengerikan. Langit berubah gelap, angin berputar kencang, membawa bau daging terbakar. Semua warga menunduk, membaca doa, berharap teror itu berakhir. Setelah malam itu, desa perlahan kembali tenang. Namun, beberapa warga bersaksi, saat malam bulan gelap, kadang terdengar suara desahan, suara napas berat yang datang dari hutan. Dan sesekali, ada bayangan melayang mencari darah baru. Kuyang tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu kesempatan berikutnya. Dan siapa tahu, mungkin malam ini, saat kamu tidur, ia mengintai dari balik jendela kamarmu.